Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, jadi saat ini kita sedang berada di kebun. Kita akan memperlihatkan hasil dari rejuvenasi total pada tanaman kakao yang dilakukan beberapa bulan terakhir. Jadi saat ini kita akan melihat hasil rejuvenasinya. Namun sebelum kita melihat, kita lihat kondisi tanaman berikut ini terlebih dahulu. Nah, dalam melakukan rejuvenasi pada tanaman kakao khususnya, tentunya kita harus mengetahui apa sebenarnya tujuan dari rejuvenasi itu. Adapun tujuan dari rejuvenasi adalah itu untuk memendekkan kembali dahan-dahan atau cabang-cabang produksi. Nah, biasanya dilakukan rejuvenasi pada tanaman kakao yang sudah berumur atau sudah terlanjur tua dan meninggi, pertumbuhannya meninggi. Nah, ini misalnya kita lihat dari bawah itu banyak bunga, namun persentase untuk berhasil menjadi buah sangat sedikit. Dan adapun buah yang terbentuk jika tanaman sudah menua atau dan meninggi, itu akan terbentuknya di bagian-bagian dahan yang tinggi. Nah, permasalahan dari buah yang ada di ketinggian itu persentase untuk terserang hama penyakit itu sangat tinggi teman-teman. Nah, bisa kita lihat ini. Nah, itu ada buah-buah yang ada di ketinggian, itu sangat sulit kita kendalikan hama dan penyakitnya. Jadi bisa kita lihat ini, tidak ada buah di bagian dahan-dahan terendah karena pohonnya sudah terlanjur meninggi. Nah, pohon-pohon seperti ini itu baiknya kita lakukan rejuvenasi total. Nah, rejuvenasi itu pemotongan cabang utama di daerah jorget. Nah, seperti yang kemarin kita lakukan itu ketinggian dari rejuvenasinya itu 2 meter dari jorget. Oke. Jadi ini contoh tanaman yang sangat cocok untuk dilakukan rejuvenasi. Dahan di atas sudah meninggi, cahaya matahari tidak tembus lagi di lantai-lantai kebun. Jadi solusinya kalau tidak pemangkasan berat ya dilakukan rejuvenasi. Oke, bisa kita lihat pada pohon yang sudah dilakukan rejuvenasi beberapa bulan terakhir. Nah, ini misalnya pohon yang sudah dilakukan rejuvenasi. Jadi ketinggiannya sekarang dia sudah kurang lebih 2 meter. Nah, ini sudah banyak tumbuh tunas-tunas baru. Nah, ini akan kita lakukan pemilihan nanti. Tinggal dipilih beberapa dahan yang akan kita simpan untuk dijadikan sebagai cabang-cabang produksi lagi seperti ini. Nah, ini juga. Nah, ini. Oke, sangat baik dia punya pertumbuhan. Teman-teman. Jadi kemarin kita potong di sini. Potong. Nah, sekarang sudah banyak tumbuh tunas-tunas baru lagi, dahan-dahan baru. Nah, ini. Jadi nanti ini kita tinggal lakukan pemilihan mana yang akan kita simpan untuk dijadikan dahan-dahan produksi lagi. Nah, ini juga kemarin kita lakukan pemotongan di sini. Nah, lakukan pemotongan di sini karena sudah banyak tumbuh tunas-tunas atau dahan-dahan baru lagi di bawahnya. Jadi harapannya kita buah akan turun nanti ke bagian-bagian pangkal sini.
di daerah-daerah joget, begitupun di dahan-dahan ini. Jadi buah akan sangat mudah kita lakukan pengontrolan. Oke, seperti itu. Nah, ini juga sangat banyak tumbuh dahan-dahan baru di daerah bekas pemotongan. Jadi ini tinggal dilakukan pemilihan mana yang akan kita simpan. Oke, jadi seperti itu. Jadi hari ini kita akan lakukan pemilihan dahan yang akan kita simpan. Jadi di dalam melakukan pemilihan dahan yang akan kita simpan, tentunya kita harus memperhatikan dahan apa saja yang harus kita simpan. Bagaimana kriterianya? Jadi kriterianya itu kita menyimpan dahan yang memiliki pertumbuhan yang subur dan sehat. Nah, misalnya seperti ini sangat banyak dahan yang kerdil-kerdil lah. Jadi kita harus pangkas yang pertumbuhannya kerdil. Seperti itu. Seperti ini yang harus kita lakukan pemangkasan. Nah, ini juga biasanya dahan yang tumbuh itu memiliki bentuk dahan seperti ortotrop. Artinya ortotrop itu dia memiliki dahan yang melingkar, bantalan daun dia melingkar seperti ini. Jadi ini harus kita pangkas. Ini. Kemudian ini juga. Jadi kalau misalnya ada dahan-dahan yang rawat seperti ini, cukup menyisakan 2 atau 2 sampai 3 dahan. Kemudian nah ini contoh cabang ortotrop. Jadi bantalan daunnya dia melingkar. Itu harus kita pangkas. Jadi semua cabang-cabang yang kerdil itu kita pangkas. Nah, ini juga cabang ortotrop, nah pangkas juga. Jadi yang disimpan itu adalah cabang-cabang kipas, seperti ini, nah, seperti ini.
memiliki bantalan daun yang siksak kiri kanan. Ya, lepas. Oke, kita pindah lagi di cabang sebelahnya. Jadi untuk pemilihan cabang ini itu dilakukan 2-3 bulan pasca rejuvenasi, pasca ini ya, pasca pemotongan cabang. Nah, ini juga ada cukur yang tumbuh di bagian pangkal. Ini kita buang di bawah pangkas. Ini sekaligus kita melakukan pemangkasan bentuk ini. Jadi kita membentuk cabang yang proporsional dan seimbang. Oke, kita pangkas semua yang cabang berdempetan. Jadi untuk pemilihan ini kita tidak lakukan hanya sekali ya. Jadi itu dilakukan 2-3 kali pemilihan. Jadi untuk tahap ini kita seleksi dulu yang subur-subur saja. Nah, untuk tahap selanjutnya itu baru kita lakukan lagi pemilihan tahap berikutnya. Jadi untuk dahan yang mengarah ke dalam kita pangkas sebagian. Ini kita ke dalam. Jadi seperti ini hasil dari seleksi dahan yang akan kita simpan. Jadi 1 bulan berikutnya itu dilakukan seleksi lagi ya, dahan mana yang akan kita pertahankan. Oke, gitu. Oke, sekira cukup untuk video kita kali ini. Kita lanjut di pohon berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.